Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penghibur, penolong lain yang Yesus minta di hadapan Tuhannya di dalam Yohanes 14 nomor 16. Seperti itu, Bang. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Muhammad, itu sudah diterangkan di dalam Bible itu sendiri ketika Yesus meminta kepada Tuhannya agar Tuhannya mengutus seorang penolong lain yang Yesus sebut dengan seorang penolong atau penghibur. Yohanes 14 nomor 16. Oh, saya memahami waktu itu konteks itu silogismenya. Silogismenya kan? Roh kebenaran ya Bang Suma? Betul sekali. Oke. Silogismenya begini kan? Yesus meminta kepada Bapa, aku akan supaya memberikan seorang penolong. Ya. Terus premis kedua, aku akan mengirim seorang penolong bagimu. Berarti Muhammad itu adalah utusan Yesus. Jadi begini, kan dia minta. Awalnya dia minta kepada Tuhan. Seibarat kata seorang gubernur minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang dokter ke kabupaten. Setelah kemudian permintaan sang gubernur kepada presiden itu disetujui, siapa yang noise ini? Maka kemudian diutuslah dari presiden ke gubernur, lalu gubernur kemudian mengutus ke bupati atau kabupaten. Seperti itu. Coba Anda lihat, dia minta kepada sang Tuhan agar sang Tuhan mengutus seorang penolong lain. Di dalam Yohanes 15 nomor 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, coba, dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah seorang penolong pada Bani Israel, mengajak Bani Israel menuju kepada jalan keselamatan. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Di ayat lain Nabi Isa alaihissalam menjelaskan fattaqullah wa ati'un hadza siratul mustaqim. Bertakwalah, takutlah, tunduklah, taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kami umatnya bersaksi bahwa Isa, Yesua yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus untuk spesial Bani Israel sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Bani Israel semasa Isa alaihissalam hidup yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu dalilnya jelas itu. Oh itu toh. Iya. Tapi itu kan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya Bang, bahwa roh kebenaran itu akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Dunia tak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Ya, Masya Allah, betul. Kamu di situ adalah Bani Israel. Bani Israel yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Isa, yang datang kepada Bani Israel, yang datang kepada mereka, sekalipun mereka sudah meninggal dunia, Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad masih menyertai mereka sampai selama-lamanya. Kenapa? Nabi Muhammad mengajarkan
bahwa dirinya adalah rasul, dirinya adalah utusan kepada Bani Israel sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Ajaran itu tetap menyertai bahwa dirinya adalah Nabiullah, dirinya adalah Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Akan tetapi ajaran itu seketika hilang setelah Kristen itu ada. Yang tadinya Nabi, yang tadinya Rasul, yang tadinya mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, begitu Kristen lahir, ajaran itu hilang. Yang muncul kemudian adalah Yesus itu adalah Tuhan. Berbicara tentang agama Anda. Biarin yang diturunin, teman-teman jangan diturunin ya. Jadi gini, kita membahas hadits Anda dulu. Anda berani tidak membahas hadits Anda? Jangan membahas agama orang. Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa apa? Hadis Anda, tapi Anda membahas orang. Bahasa Oke, apa? kita Bahasa. Anda mau dibahas hadisnya? Iya, Anda yang bahas ya, bukan saya. Oke, siap. Oke, silakan. Oke, siap. Sabar ya, jaringan saya lihat ini. Ya, silakan. Anda Bahas tahu, hadis ya. Bahas hadis kan? Anda tahu? Oke. Silakan. Anda tahu hadis riwayat Bukhari Saya nggak tahu. 4941? Bisa Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Silakan Nah, Anda. itu dia. Nah, iya, itu silakan dia. Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan. kita ambil pengertiannya di sini saja. Silakan. Nabi Anda mujizatnya Hadisnya dulu dong. untuk Hadisnya orang dulu. percaya kepadanya. Hadisnya dulu dong. Oke. Hadisnya. Gimana bunyi hadisnya? Pengen pengikutnya banyak. Ya Anda bisa baca kan. Anda kan katanya penghafal, katanya Islam itu Loh. Anda penghafal. mau Ya, mati? buka sih. Saya Kalau hafal, saya hanya hafal Bible. Bukan. Saya nggak hafal hadis. Anda berarti kan Anda bukan Saya hafal Bible. Nah, itu. Saya nggak hafal hadis. Anda hafal hadis nggak? Untuk apa nggak menghafal Bible? Tapi Saya Anda tidak tanya. menghafal Saya hadis. tanya. Anda hafal agamanya hadis nggak? agama apa sebenarnya? Anda hafal hadis nggak? Nggak hafal juga. Ya Lah, udah, kita kan nggak usah saya apa, Kristen. nggak usah bahas. Saya Kristen. Nggak usah bahas kalau gitu. Nggak usah bahas karena Udah. kamu nggak tahu hadis. Saya juga Anda tidak tahu apa-apa. hadis. Makanya yang kita bahas adalah Bible. Pinter dikit. Makanya tidak ada yang Cuma Kristen ya. izin saja. Anda bawa hadis, tapi ternyata Anda nggak bisa. Lalu saya harus membuang mutiara ke mulut babi gitu? Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Saudara Kristen kalau ya. saudara kalau berbicara mengenai hadis, Anda lagi yang mau bawa, maka hadis itu harus Anda buka di sini menjelaskan original teksnya. Itu kalau berbicara hadis. Habis itu Anda harus menguasai asbabul wurud. Oke? Habis itu Anda harus menguasai perawi dan sanadnya. Bahas hadis ketinggian coy. Kristen bahas hadis gak nyambung. Seibarat kucing ingin membahas tentang komputer. Lah Bible aja kalian gak paham kok. Bahas hadis mau muntah dengarnya. Ada aja. Sok paten. Bahas hadis, orang Kristen bahas hadis. Membaca Arabnya aja gak bisa. Baca hadis, mau bahas hadis apa? Kucing membahas tentang komputer, mana bisa? Gak bisa. Kalian itu manusia tak berakal. Bahas Bible aja mereka gak pakai akal kok, apalagi mau bahas hadis. Gimana ilmunya? Kesampaian gayamu terlalu tinggi, terlalu bergaya bahas hadis. Oke, kembali kepada tema. Kembali kepada standarisasi pengetahuan kalian yang pengetahuannya hanya ece-ece aja gitu ya. Nah sekarang Guru Bang Suma. ya gimana? Tunggu, Boleh Anda saya kan bertanya. Anda bertanya tentang Nabi Muhammad tadi kan? Maka saya kasih Yohanes 15 nomor 26. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Berarti kesaksian roh kebenaran ini harus sesuai dengan kesaksian yang datang ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Misalnya nih, Yesus bersaksi, aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, roh kebenarannya harus bersaksi bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Kalau
tidak bersaksi Yesus adalah pencipta langit dan bumi, itu bukan roh kebenaran, itu roh sesat. Begitu juga sebaliknya, kalau kesaksian Yesus hanya seorang utusan, maka roh kebenaran harus bersaksi bahwa Yesus hanyalah Izin Bang Suma. seorang utusan. Itu baru roh kebenaran.